Iya, karena saya semalam dari Rembang. Saya ngisi di Rembang itu karena ikut GPS. Dan sudah 2 tahun saya nggak ceramah offline. Jadi udah mulai agak lupa. Jalan ke pelosok-pelosok Rembang agak lupa karena hujan. Jadi jalanannya nggak kelihatan. Pasrah sama GPS. Dan GPS itu kan baik hati. Selalu mencarikan jarak yang terdekat dan tercepat. Betul ya? Saya ikuti. Kebetulan kok saya pengen buka jendela. Padahal saya biasa nggak mau buka jendela. Karena lewat sawah-sawah, tak buka jendela biar tambah padang. Tak buka jendela. Ketemu satu orang. Mas mau kemana? Ke sana. Balik mas, pedot kerteki. Jembatannya apa? Pedot. Oh ya udah balik. Balik lagi sama GPS-nya diajak lewat situ terus ya. Masuk sawah dan lain sebagainya. Sampai terakhir saya telepon panitianya. Tolong saya dijemput di titik sini saja. Kenapa? Ini kalau ikut GPS terus, nanti nggak nyampe-nyampe saya. Karena GPS saya maksa cari jalan yang terdekat. Begitu dijemput sama panitia, Masya Allah, cepet nyampe-nya. Nah itu ilmu. Kalau mau jadi orang selamat dunia akhirat itu jangan pegangan sama buku. Allah nggak nurunkan buku ke muka bumi ini. Tapi yang Allah turunkan Nabi yang bawa Al-Quran. Nabi yang bawa Al-Quran. Al-Quran itu bisa ditulis karena diucapkan dulu oleh Nabi Muhammad SAW, dicontohkan dulu oleh Rasulullah SAW. Maka kita suruh ngambil Al-Quran itu dari dadanya ulama. Mushaf ini kita baca betul ya, baca mushaf, tapi baca mushaf harus lewat dadanya ulama. Kamu kalau baca sendiri nanti keliru semua itu. Nggak belajar ya, keliru semua. Harus lewat ulama. Bacanya saja lewat ulama, apalagi maknanya harus lewat ulama. Jangan lewat buku. Man syekhuh kitabuh fa khata'uhu akthar min shawabih. Siapa yang gurunya itu bukunya, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Cari guru, itu ilmu semalam. Nah kenapa saya dari Rembang mestinya dari pagi bisa sampai sini kan ya? Rembang keluar Bojonegoro, Padangan, Ngawi itu ya, Cepu, Padangan, Ngawi ke sini kan selesai. Nah tapi karena ibu saya pengen ikut. Begitu dibilang tempatnya Habib Zain, oh ibu saya anak dulur ya, sepupu. Ya pengen ikut ngaji ke sana. Ini kalau ikut harus balik ke Solo. Ke Solo. Padahal saya nyupir dari Solo sampai Rembang, dari Rembang sampai Solo, ya. Terus nyupir ke sinilah lagi. Itu kalau pakai mikir, semutung di tengah jalan. Aduh, kesel. Kalau pakai mikir. Tapi karena saya yakin, kalau nyenengkan orang tua itu pasti berkah. Saya nggak niat nyenengkan Habib Zain, terlampau sedikit pahalanya. Ya nyenengkan putu Nabi namanya Habib Zain, besar pahalanya, tapi buat saya terlampau sedikit. Kalau nyenengkan orang tua saya plus nyenengkan Habib Zain, kan pahalanya lebih banyak, betul kan ya? Jauh lebih banyak. Tapi setan tuh banyak bisik saya, nggak usah, parkir saja di rest areanya Ngawi, tidur situ, mandi situ, ya atau nanti mampir rumah makan Nirwana dulu, mandi situ. Nanti tinggal bilang sama mamahmu, capek mah, selesai. Mamahmu ya paham kok, ibu tuh sayang sama anaknya. Ini setan. Setannya hadir. Setan. Maka saya pulang aja. Sengaja nggak saya kasih tahu ibu saya. Saya nggak mau menjanjikan sesuatu. Sampai rumah, kemudian saya tidur sebentar. Karena sampai rumah sudah jam 6. Jam 6 pagi sampai rumah. Tidur sebentar. Perjalanan dari rumah saya ke sini kan 2 jam lebih. Tadi saya berangkat dari rumah jam setengah 9. Harusnya itu nyampainya jam 11 kurang dikit. Tapi tadi jam 10 udah parkir saya. Berkah atau enggak berkah? Berkah. Nyampainya sesuai jadwal. Ya bisa bawa ibu saya seneng. Seneng saya itu enggak penting. Sebab kalau ibu saya seneng, Allah saya seneng. Kalau Allah saya seneng, Allah akan buat saya seneng. Jadi saya nggak usah nyari seneng saya karena udah dibuat seneng sama Allah Ta'ala. Kan enak urip. Lah awakmu kan gak golek seneng, mah gak seneng-seneng awak. Kamu tuh cari seneng, tapi nggak dapat seneng-seneng. Kenapa? Nggak mau disenangkan sama Allah. Berusahalah agar disenangkan sama Allah. Gimana caranya disenangkan sama Allah? Kan Allah udah bilang, ridhollah fi ridhol walidain. Kalau orang tuamu ridho, aku seneng. Aku puas, aku seneng.
Nah kalau Allah senang kan kita disenangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini cari berkah. Nah sekarang ini udah cari duit buat istri, cari duit buat istri, cari duit buat istri. Bapak ibumu kapan kau kasih? Nafkah, sekalian nafkah. Kebanyakan nafkah buat istri. Sarapan nafkah, makan siang nafkah, makan malam nafkah, makan sore nafkah, makan duha nafkah, makan asar nafkah. Ya tidur, masya Allah, kasur 5 nafkah semua. Baju selemari kebak nafkah. Buat orang tua kita mana? Kadang nih anak nih hadir juga, anaknya hadir entah di alam mana, wallahu alam. Kan masih di dunia gitu ya. Tuh ada anak-anak nih yang laki-laki takutnya kehilangan istri luar biasa. Sampai istrinya ngancam, pilih ibumu atau aku. Wah, masya Allah. Aku pilih kamu sayang. Ibuku pasti akan hilang kok. Bentar lagi juga akan meninggal dunia. Aku tak pilih kamu saja. Pilih istrinya daripada orang tuanya. Selamat dilaknat kamu. Suhtullah fi suhtil waliden. Orang tuanya marah, Allah marah. Orang tuanya belum marah, Allahnya sudah marah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Tapi kalau memang istri saya model begitu, solusinya bagaimana? Oh ada, tenang. Mau saya cari. Ya yang cerdas sedikit, jangan radikal. Jangan ekstrim. Istrinya ngomong, pilih aku atau ibumu. Jangan ngomong, silahkan pulang ke rumah orang tuamu. Jangan begitu. Itu pria kurang pinter. Kehilangan bojo nanti. Oh bisa dipertahankan, kenapa harus dihilangkan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi. Itu perintah Nabi SAW. Ketika kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati, doa. Itu iman yang paling lemah. Pendapat lain itu iman yang paling kuat. Atau yakni yang berlipat-lipat kalau dengan hati. Maka ngomong sama istri yang model seperti itu. Mudah-mudahan istri kita nggak seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan istri anak keturunan kita nggak seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Dan mudah-mudahan muslimah nggak ada yang seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Pilih aku atau ibumu? Jawabannya, pertanyaanmu salah. Kok salah gimana? Oh jelas sudah terpilih kok masih ngomong seperti itu. Kamu kan udah jelas saya pilih. Kalau enggak kan saya pilih si mbak yang di pojok sana. Ya, kamu sampai saya nikah itu berarti saya udah pilih kan? Pilih kamu. Pasti saya pilih kamu. Tapi ya biar kamu itu dan saya dapat berkah yang luar biasa. Ayo saya tak nyenengkan ibu saya dan nyenengkan ibu kamu. Biar nanti kamu dapat mantu yang seperti saya. Mikir dia. Iya. Jadi kalau mantunya nggak seperti suami saya, terus ninggalno ibu, nanti aku ditinggalno sama anakku juga. Ya. Mikir, iso, saya ngajari sopo, Habib Novel, oh pantes, dibuat slow gitu loh, santai, ojo kenceng-kenceng gitu sama pasangan, nyantai saja. Orang perempuan itu masya Allah baik-baik, kalau nggak baik nggak mau ngelahirin kamu ibu-ibu itu, oh yang dilahirkan nggak jelas seperti ini kok. Engkau nak tak lahir, tadi ini apa ya? Kan nggak tahu, itu kan gambling. Kalau bahasa orang kan gitu ya, taruhan tuh. Metu ganteng apa ayu, elek apa ayu, kan gitu ya taruhan. Lahir ganteng, alhamdulillah ganteng. Pasti was-was itu orang tua. Kira-kira soleh atau salah? Soleh atau salah, was-was terus. Dan ketika mau melahirkan ya urip apa mati dirinya. Ya selamat atau tidak ketika melahirkan. Tapi para wanita itu berjuang. Mujahidah sejati itu ibu-ibu kita sendiri, bukan yang lain. Kamu sibuk cari mujahidah. Mana mujahidah? Gak melek tawamu. Apa kamu gak melek? Sibuk cari mujahidah. Itu orang tuamu, mujahid dan mujahidah sejati. Orang tua kita sendiri. Hargai itu ibu-ibu kita. Dan wanita dimanapun berada. Meskipun modelnya yang seperti itu. Hargai. Didoakan. Dilus-lus. Ya kalau nggak kuat jangan dipisah. Cari tambahan satu lagi. Kalau nggak kuat. Kan prinsipnya muslim itu tidak menghilangkan, tapi menambah. Kan lebih bagus menambah daripada menghilangkan. Ibu-ibu, pilih dihilangkan atau ditambah? Bu, pilih dihilangkan atau ditambah? Enggak, pilihannya
tidak ditambah, tidak dihilangkan. Aku siap menjadi yang solihah untukmu sayang. Masya Allah. Itu jawaban ibu-ibu untuk suaminya masing-masing. Pemirsa dimanapun ada berada, alhamdulillah 1 jam udah saya bicara. Tambah dikit lagi boleh? Ini. Habib Zain ntar lagi masih ada pembagian hadiah, Itu ngajinya enak banget ya. Terus disuguhi kayak hadiah, manja bener itu. Ya, ganjaran ya itu semua dapat, manjanya luar biasa. Di saya ini senang datang ke sini. Ya senangnya ya satu nyenengkan ibu saya, yang kedua nyenengkan Habib Zain. Karena kalau nyenengkan Habib Zain itu berarti nyenengkan semua, nyenengkan Habib Mustafa. Ya, nyenengkan ayahnya, Habib Muhammad. Habib Muhammad itu dulurnya kakek saya kok. Adiknya kakek saya. Jadi ya nyenengkan kakek saya juga. Nah, kakek saya itu putune Kanjeng Nabi, berarti nyenengno Kanjeng Nabi. Nah, kalau Kanjeng Nabi seneng ya Gusti Allah seneng. Enak itu double-double gitu. Nikmatnya luar biasa. Saya kesini nggak mau gratis. Saya minta bayaran, tapi bukan dari Habib Zain. Paling beliau tuh ya seberapa pol-polane. Kan gitu ya. Walaupun dikeluarkan semua ya paling ya seberapa, kan begitu. Tapi saya minta bayaran dari Allah Ta'ala. Karena siapa yang mewujudkan hajat saudara muslimnya, Allah wujudkan 70 hajat dunia dan akhiratnya. Wah asik. Maka saya berangkat ke sini tadi sudah nyusun hajat. Mobil anyar, nyusun saya. Enggak repot-repot, mobil baru. Mulai bayang saya ngopo merge gitu ya. Macam-macam, dan banyak yang saya susun dan tidak boleh di-share di majelis seperti ini. Iya, karena rahasia. Nanti ketahuan hajat-hajat saya. Biar ada rahasia di antara kita. Itu dulu caranya orang-orang soleh. Ya, minta balasan itu dari Allah, jangan dari manusia. Nah, kita mikir tuh gimana ya, dapatnya banyak, menang akeh gitu. Biar menang akeh. Menang banyak saya. Gimana caranya menang banyak? Nah, itulah kepandian para ulama dalam menyusun niat. Jadi kalau majelis ini susun niat yang banyak, birrul walidain. Ya. Yang nomor 1, senangkan Allah dengan menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian senangkan orang tua. Nah, termasuk kemungkaran di majelis, mohon maaf, kemungkaran di majelis. Yang menyebabkan satu majelis diblokir sama Allah Ta'ala. Meskipun yang hadir di situ wali-wali diblokir. Ngeri ini. Ngomongnya nggak enak. Nanti kalau ada pelakunya nggak usah ngomong, langsung tobat ya. Kalau nggak diblokir kabeh. Ojo zalim. Gara-gara kamu diblokir semua. Beb kok bisa? Lo iya. Oh, gara-gara satu kapal itu bocor di kamarnya satu orang kan kelelep kabeh, betul ya? Yang bocor kan cuma satu kamar. Kamarnya Pak Yai nggak bocor, kamarnya Habib nggak bocor. Yang kelelep siapa? Yuk kabeh ya. Habibnya kelelep, Yainya kelelep. Gara-gara kamar yang bocor tadi didiamkan. Betul tak betul? Nah, majelis jangan sampai ada yang bocor. Nanti berkahnya entek kabeh. Sudah diblokir, digebosi, kan ya repot. Apa itu? Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ngeri. Yang putus silaturahim sama mertuanya tobat sekarang. Yang putus silaturahim sama orang tuanya tobat sekarang. Tidak akan dapat berkah apapun kalau nggak taat sama orang tua. Yang putus silaturahim sama paman dan bibinya, modelnya paman bibimu seperti apapun, nyebelin seperti apapun, aja gua pedot. Karena kalau kamu pedot, Allah medot kamu. Ngeri. Pernah di zaman Nabi SAW, Rasulullah mau doa, Nabi loh ya, Nabi Muhammad SAW mau doa. Rasul umumkan, siapa yang hadir di sini mutuskan tali silaturahim, tolong pergi dulu, kata Nabi. Saya mau berdoa, doa saya tidak akan diterima Allah kalau di tengah-tengah saya ada orang yang mutuskan tali silaturahim. Sahabat itu ya jujur. Nah, Kanjeng Nabi juga tidak suka makso. La ikraha fiddin. Jadi kalau memang belum bisa nyambung silaturahim, nyingkirose gitu loh ya. Itu bijaksananya Nabi Muhammad SAW, nggak ngeleng-ngeleng, enggak, daripada nanti semuanya gagal, ya kamu minggir dulu, nah rampung baliau. Maka bangun satu anak muda, pergi meninggalkan majelis. Anak muda itu ternyata pergi ke rumah bibinya, budenya atau bulenya itu. Bude atau bulenya kaget. Masya Allah, berapa tahun nggak kesini kamu? Karena putus hubungan, ada benci sama bibinya. Ngomong langsung, Bi, saya ini kesini karena tadi di tengah majelis Nabi SAW, Nabi mau doa, ngomong yang mutuskan tali silaturahim suruh keluar dulu, karena doa Nabi nggak akan diterima sebelum orang itu pergi. Jadi sekarang saya nggak mau begitu lagi, saya tak nyambung sama bibi. Bibinya ngomong, wes nyambung, cepet balik, eman, nanti kamu nggak dapat doanya Nabi, cepet balik ke majelisnya Nabi.
Maka langsung dia lari ke majelisnya Nabi Muhammad SAW. Duduk di situ mengaminkan doa. Rampung majelis, dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Kamu tadi kok pergi kenapa? Nabi nggak bilang, kamu yang putuskan silaturahim ya? Nggak gitu. Nggak ada su'udon. Masuk kanjeng Nabi su'udon. Walaupun kanjeng Nabi tahu dengan izin Allah, ya. Tapi kan ya adabnya kan ya etok-etok gitu loh ya. Nah, makanya kamu kalau ketemu Habib sama Kiai yang suka etok-etok itu jangan sok pede. Wah, Habibnya nggak tahu. Etok-etok itu pura-pura nggak tahu, bodoh nih. Ketemu Kiai yang ya, wah Pak Kiai nggak tahu itu. Ya, Pak Kiai nggak tahu. Jangan begitu. Beliau-beliau itu hebat, niru Nabi Muhammad SAW. Ngerti, tapi pura-pura tidak tahu. Nanya, kenapa tadi kamu kok pergi, tidak ikut duduk sampai dari awal sampai akhir, terus di akhir balik? Ya Rasulullah, saya orangnya tadi yang Rasul sebutkan. Nah, terus kamu kok balik kenapa? Saya datangi bibi saya, diceritakan semua. Maka Rasul mengatakan ahsanta, ahsanta, ahsanta. Oh, kamu kalau SAW 3 kali diulangi. Kamu jos stop, kamu jos stop. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Akhwani rahimakumullah. Nah, inilah kemungkaran di dalam majelis. Apalagi majelis ngajarin memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Yang hadir saja memutuskan tali silaturahim diblokir sama Allah. Apalagi kalau orangnya ngajarin memutuskan silaturahim di dalam majelis. Ngeri. Makanya mari sepulang dari tempat ini, ya sudah pasti nggak ada yang memutuskan tali silaturahim. Amin. Jadi anak yang semakin bekti sama orang tua. Amin. Dan saya minta Anda menjadi duta-duta meniru saya, copy paste, mengajarkan pada diri sendiri dan kepada keluarganya. Kalau di pengajian jangan bawa rokok. Rokoknya taruh di mobil, rokoknya taruh di motor, rokoknya taruh di luar sana. Jangan dibawa masuk majelis, jangan dibawa masuk masjid. Bib, kalau udah buyar boleh enggak? Ya boleh, tapi jangan di dalam masjid. Keluar sana ngerokok silakan. Di majelis dia eman-eman toh majelisnya. Ambu malaikat bawa ambu rokok. Nanti keluar dulu ke sana biar barokahnya nggak hilang, karena berkah itu nggak bisa kumpul sama barang elek, nggak bisa kumpul. Kalau ketempel ya nyingkir dia, eman-eman rugi nanti kita. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan semuanya mendapat barokah yang full. Ya, dapat barokah yang full. Waktu saya kembalikan kepada Habib Zain. Kalau diperintah itu enak. Ya, sebab yang doa bukan saya, beliau yang doa, saya yang ngomong. Kan enak toh? Nah, kalau beliau yang doa kan kabul. Kalau saya tanda tanya, langit itu sopan untuk novel gitu. Itu perutnya ada haramnya enggak tuh? Penelitian terlampau banyak. Itu yang doa siapa? Habib Zain. Yang ngucap novel, oh aman lanjut. Kan enak. Nah, niat bekti sama orang tua. Akhir, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير والتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بجنبك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك
فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصادا نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا الله يا أرحم الراحمين. Jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Panjangkan usia orang tua kami dalam kebahagiaan. Panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan. Panjangkan usia orang tua kami dalam ketaatan. Panjangkan usia orang tua kami dalam kenikmatan. Ya Allah, jadikan ayah bunda kami ridha kepada kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Ya Allah, ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapa kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami anak-anak yang berbakti. Jadikan kami anak-anak yang taat. Jadikan kami anak-anak yang selamat. Ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan keturunan kami ila yaumil qiyamah salih dan salihah. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kami ridha kepada anak-anak kami, ya Allah. Kami ridha kepada anak-anak kami, ya Allah. Kami ridha kepada anak-anak kami, ya Allah. Ridhai anak-anak kami, ya Allah. Senangkan anak-anak kami, ya Allah. Muliakan anak-anak kami, ya Allah. Tentramkan anak-anak kami, ya Allah. Angkat derajat anak-anak kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Sembuhkan yang sakit di antara kami, ya Allah. Sehatkan yang sakit di antara kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Berilah kami semua keberkahan demi keberkahan, ya Allah. Keberkahan demi keberkahan, ya Allah. Rahmat demi rahmat, ya Allah. Sehingga kami masuk dalam kelompok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami kenikmatan bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau ridha kepada kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sampaikan kami semua ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, ya Rabb. Dalam keadaan selamat, ya Rabb. Allahumma ruddana ila awtanina salimin, ghanimin, mujammalin fi khairi dunya wa din bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami semua, ya Allah, orang-orang yang selamat dunia, selamat barzah, selamat mahsyar, sampai ke jannah beserta pasangan hidup kami, orang tua kami, anak keturunan kami, sahabat kami. Dan terkhusus untuk orang-orang yang berbuat baik untuk majlis ini, ya Allah. Orang-orang yang bantu Habib Zain, ya Arhamar Rahimin, dan keluarganya, ya Allah. Jadikan semuanya orang-orang yang mendapatkan hajat-hajatnya kabul tanpa susah payah, dunia maupun akhirah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya mendapatkan pahala yang berlipat dari sisimu, ya Allah. Jadikan semuanya mendapatkan kebahagiaan di dalam hati dan fikir dan semua gerak dan diamnya, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akhirilah usia kami semua kelak dengan husnul khatimah. Setelah kami hidup dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, keridhaan, ya Rabb, matikan kami, wafatkan kami dengan husnul khatimah dalam keadaan selamat, sehat wal afiyah.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. Monggo,